Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan menceritakan kisah Sya'ban, sahabat Nabi yang menyesal saat sakratul maut. Sahabat Sya'ban memiliki kebiasaan unik yang selalu beliau jalani sepanjang hidupnya. Kebiasaan itu adalah beliau selalu hadir di dalam masjid sebelum sholat fardu berjamaah dimulai. Sya'ban selalu duduk di sudut masjid sambil beriktikaf. Alasan ia memilih sudut ruang masjid bukanlah supaya mudah untuk tidur atau sambil senderan, tetapi agar tidak diganggu jamaah lain yang ingin beribadah. Suatu ketika, Sya'ban tidak ada di posisi tempat ia biasa beriktikaf. Rasulullah yang hendak memulai sholat subuh berjamaah pun mulai bertanya-tanya, di mana Sya'ban berada? Kok tidak biasanya? Tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban. Sehingga menyebabkan sholat Jumat pun ditunda beberapa saat. Setelah beberapa waktu tidak ada tanda-tanda kehadiran Sya'ban, Rasulullah pun segera melaksanakan sholat subuh. Rasulullah khawatir jika terlalu lama menunggu, sholat subuh berjamaah akan terlaksana terlalu siang. Kisah wafatnya Sya'ban. Selesai melaksanakan sholat, Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat yang hadir dalam jamaah sholat subuh itu, ada yang tahu di mana rumah Sya'ban? Salah seorang sahabat mengetahui di mana persisnya letak rumah sahabat Sya'ban. Khawatir terjadi sesuatu kepada Sya'ban, Rasulullah meminta agar diantarkan ke tempat kediaman Sya'ban. Dengan segera rombongan Rasulullah bersama para sahabat pergi datang ke rumah Sya'ban. Perjalanan ditempuh amat panjang, hingga jarak antara masjid menuju lokasi kira-kira ditempuh mulai setelah sholat subuh sampai waktu afdal untuk melaksanakan sholat duha. Sesampainya di rumah Sya'ban, Rasulullah pun mengucap salam sambil mengetuk pintu. Kemudian keluarlah seorang wanita sambil membalas salam serta membukakan pintu. Rasulullah bertanya, benarkah ini rumah Sya'ban? Wanita itu menjawab, iya, saya adalah istrinya. Rasulullah kembali bertanya, bisakah kami bertemu dengan Sya'ban? Tadi pagi beliau tidak hadir sholat berjamaah di masjid. Wanita itu menjawab sambil menitikkan air mata di pipinya. Mohon maaf ya Rasulullah, beliau sudah meninggal pagi tadi, tepat sebelum azan subuh. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Beberapa saat kemudian, wanita itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada engkau. Rasulullah pun menjawab, silahkan, apa yang hendak kau tanyakan? Wanita itu berkata, tadi sebelum ia meninggal, dia berteriak 3 kali dengan kalimat yang berbeda. Rasulullah pun bertanya lagi, apa saja kalimat yang dia ucapkan? Dalam masing-masing teriakan ia berkata, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Aduh, mengapa tidak ada yang baru? Aduh, mengapa tidak semuanya? 3 penyesalan Sya'ban. Rasulullah kemudian memberikan penjelasan dengan amat rinci. Ketika menjelang sakratul maut, seluruh amal perbuatan yang telah Sya'ban lakukan ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semua peristiwa yang disaksikan oleh Sya'ban tidak dapat dilihat oleh orang lain. Di samping amal perbuatannya, Allah juga memperlihatkan ganjaran yang Sya'ban terima. 1. Sya'ban berteriak, "Mengapa? Aduh, mengapa tidak lebih jauh?" Dalam penayangan ini, Sya'ban menyaksikan suatu amal yang biasa ia lakukan setiap hari, berupa perjalanannya pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Dari perjalanan yang amat panjang itu, Sya'ban diperlihatkan ganjaran yang ia peroleh dari setiap langkah kakinya. Saat ia berteriak, timbul penyesalan dalam diri Sya'ban. Andaikan jarak rumahnya dengan masjid lebih jauh lagi, tentu pahala yang ia peroleh semakin banyak dan berlipat-lipat. Yang kedua, aduh, mengapa tidak yang baru? Saat musim dingin, angin menghembuskan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Sya'ban yang hendak pergi ke masjid pun kembali ke rumah dan mengambil baju untuk outer. Sya'ban sengaja mengenakan baju yang baru di dalam, sedangkan baju yang jelek di luar. Sya'ban sengaja melakukan karena nanti jika terkena debu atau kotoran di jalan, hanya terkena di baju yang luar, sedangkan baju yang di dalam masih bersih dan dapat digunakan untuk sholat berjamaah. Setelah menanggalkan baju yang di luar, di tengah perjalanan, Sya'ban menemukan seseorang yang kedinginan. Tanpa ragu, Sya'ban segera menanggalkan bajunya yang di luar, lalu menyelimuti orang itu sambil memapahnya menuju masjid. Orang itu selamat dari kedinginan dan dapat melaksanakan sholat berjamaah. Sya'ban melihat ganjaran yang ia terima sebagai balasan untuknya yang telah memakaikan baju yang jelek kepada orang itu. Sya'ban menyesal, seandainya ia memakaikan bajunya yang baru, pastilah ganjaran yang ia terima jauh lebih banyak lagi. Teriakan ketiga, aduh, mengapa tidak semua? Suatu pagi, Sya'ban hendak sarapan dengan sebuah roti dan segelas susu. Roti itu dikonsumsi dengan dicelupkan terlebih dahulu ke dalam susu hangat sebelum disantap. Sebelum memulai sarapan, datanglah pengemis di depan pintu rumah Sya'ban sambil meminta makan. Pengemis itu mengaku sudah 3 hari tidak makan sama sekali. Sya'ban pun merasa iba. Ia pun membagi rotinya menjadi 2 bagian sama besar dan juga membagi susu ke dalam 2 gelas yang sama banyak. Sya'ban pun diperlihatkan ganjaran yang ia terima dari memberikan sebagian susu dan separuh susu yang hendak ia makan untuk sarapan. Andaikan ia memberikan semuanya, tentu pahalanya jauh lebih besar lagi. Wallahu alam.